Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miftah. Kali ini saya akan membuat video tentang penggunaan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan blended learning dan multiple representation. Oke, di contoh yang saya buat ini itu menggunakan bantuan dari Google Form. Oke, seperti ini. Atau bisa close aja deh. Saya menggunakan Google Form. Kemudian saya menggunakan simulasi pet. Ini saya close dulu. Oke, sekarang gimana cara penggunanya? Ya, kita pertama memulai dengan pembukaan. Seperti biasa, guru memulai pembukaan kelas. Bisa dengan mengabsen, berdoa, atau menanyakan pembelajaran sebelumnya. Oke, yang itu kita skip saja. Sekarang gimana cara menggunakan dari e-learning ini? Ya, tampilan awal biasa tampilan banner di depan, judul Projectile Motion untuk kelas 10 SMA. Kemudian siswanya kita minta untuk klik next. Kemudian tampilan kedua adalah di mana siswa harus memasukkan identitasnya, nama, kemudian ID-nya atau nomor induk siswanya, dan dia kelas 10 berapa, 10 IPA A kah, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian klik next. Oke, pada settingan ini memang sengaja tidak saya kunci. Kenapa? Karena supaya siswa itu bisa langsung pencet next aja, karena ini hanya contoh aja. Tapi nanti pada pembelajaran di kelas kita bisa setting kalau dia belum mengisi salah satu, maka dia tidak bisa mengklik next. Kemudian di slide berikutnya adalah ini berisi tentang tujuan pembelajaran untuk topik gerak parabola. Ya, ini bisa nanti disesuaikan saja. Kalau di gerak parabola ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berikutnya adalah berisi tentang, biasanya kan kalau tujuan pembelajaran itu digunakan untuk 1, 2, atau 3 kali pertemuan. Nah, di slide yang ini dikhususkan untuk pembelajaran hari ini atau yang pertama, karena di sini namanya ada subtopik pertama, itu mencari tentang hubungan dimensi yang tegak lurus untuk menganalisa gerak parabola. Nah, di bagian inilah nanti kita akan, kalau ini misalkan tim, micro teachingnya tim, kita bisa bagi-bagi. Untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini bisa digunakan untuk misalkan teman saya Ansor, ya, pertama. Di nomor 1 ini, coba dipahami pertanyaannya. Untuk memahami gerak parabola, maka klik link ini. Nah, ini adalah link pad simulation. Balik lagi ke e-learning, kita pandu siswanya untuk balik lagi ke e-learning 1, di mana di situ ada instruksi yang harus dilakukan secara bertahap, step by step. Pertama, setelah klik link padnya, yang kedua adalah, atau di sini langkah yang pertama adalah mengklik tombol vectors. Jadi klik ini, nanti siswa akan diarahkan untuk ke bagian utama dari simulasi. Kemudian kita arahkan lagi ke langkah kedua, yaitu menggeser meriam sejauh 45 derajat. Seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, mengganti parameter yang ada di sini, misalkan seperti ini. Kita ikutin aja ya. Ini skip aja ya. Nah, di nomor 6 ini, itu pertanyaannya. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 adalah panduannya. Di nomor 6 adalah pertanyaan terkait dua fenomena, di mana meriam itu ditembakkan pertama tidak
menggunakan gesekan udara, yang kedua dengan gesekan udara seperti apa. Nanti siswa itu harus menyimpulkan dua fenomena tersebut berdasarkan gejala yang diamati dari video animasi. Yang nomor 3 itu terkait yang nomor 2, problem kedua itu terkait dengan apa yang terjadi jika bola atau benda itu dilemparkan dengan sudut theta tapi nggak ada gravitasi. Nah, kalau nggak ada gravitasi, maka arah bola itu searah dengan sudutnya. Atau dengan kata lain, jika tidak ada gravitasi, maka gerak parabola itu tidak akan terbentuk. Nah, sekarang yang nomor 3, itu apa hubungan vektor ini atau gambar 2 ini terhadap gerak parabola? Sudah jelas bahwa vektor itu dibutuhkan untuk topik yang ada kaitannya dengan gerak atau motion. Baik itu gerak parabola, baik itu gerak lurus yang beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan, atau gerak melingkar, itu pasti vektor harus diikut sertakan. Maka dari itu nomor 3 harus ditanyakan hubungannya. Oke, vektor berfungsi untuk menganalisis gerak. Itulah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Kemudian yang nomor 4, berdasarkan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3, siswa diminta untuk menarik kesimpulan. Apa sih definisi dari gerak parabola? Lanjut, yang berikutnya. Nah, ini nomor 5, bagian nomor 5, nomor 6, nomor 7. Oke, alat ya Sari, nomor 1 sampai 4 itu ansor, nomor 5 sampai nomor 9 itu bagiannya Widya. Oke, nomor 5 itu ditanyakan tentang kenapa sih pada sumbu X itu kecepatan konstan. Jawabannya simpel, karena nggak ada gesekan udara. Kalau ada gesekan udara gimana? Ini nggak konstan. Itu aja simpel. Kemudian nomor 6, kenapa sih kalau di sumbu Y kecepatannya itu berubah dan arahnya juga berubah? Pertama, kita tinjau dulu yang ke atas. Pertama, garis panjangnya ini panjang. Makin lama semakin memendek sampai titik maksimum dia 0 habis. Nah, kemudian arahnya setelah itu berubah ke bawah. Semakin lama garis kecepatannya semakin panjang. Apakah penyebab ini? Simpel jawabannya, karena ada gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, maka benda apapun tidak akan tertarik ke bumi. Kemudian lintasan parabola tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada gravitasi. Kemudian mungkin ya kita nggak ada di bumi, kita mungkin sedang melayang di ruang angkasa. Ya. Yang nomor 7, kaitannya dengan gambar ini dengan proyeksi vektor. Jadi kan kalau di fisika itu kecepatan simbolnya V, arahnya miring karena dilemparnya miring, bukan lempar vertikal ke atas, pasti membentuk sudut kalau miring. Ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Nah, di nomor 7 ini pertanyaannya adalah mana jawaban yang betul. Yang jawaban yang betul adalah yang A dan B. Kalau siswa jawab C, nggak apa-apa. Namanya juga ini poin. Nah, maksudnya poin yang pilihannya bisa 1. Boleh 2, 3, atau semuanya silakan dipilih. Tapi, siswa itu harus punya alasan kenapa milih A atau B. Nah, itu pertanyaan nomor 8. Ya, pada problem 7, Anda telah memilih beberapa pilihan. Beberapa kan berarti lebih dari 1. Sekarang jelaskan kenapa pilih itu. Atau kenapa pilih A, pilih B. Yang jawaban benar. Kalau CD, ya nggak apa-apa. Kenapa dia pilih CD? Harus kasih tahu alasannya. Nah, disinilah nomor 8 dia harus mencoret-coret. Harus bikin coretannya. Itu sebagai jawabannya. Nomor 9, itu mencari resultan dari Px atau V0x dan P0y. Resultannya berapa? Resultannya V. Ini nomor 9 gampang kok mencari Pitagoras dari Px dan Py saja. Kemudian yang nomor 10 baru ini bagian saya. Ini Adan Rahman. Ini menggunakan integral. Ya. Kalau dilihat sepintas di sini ada simbol V dan simbol A. Nah, yang diketahui harganya itu baru A. A itu sebesar atau sama dengan min G. Kalau G kan 9,8. Nah,
Sekarang kita mau mencari V-nya. Caranya gimana? Ada di instruksi ini, di panduannya. Dia harus menggunakan integral. Nomor 11, misalkan V-nya sudah dapat, maka ditanya adalah Y-nya. Displacement pada vertical movement. Berarti perpindahan sumbu Y. Itu pakai integral dari V tadi. Nah, nomor 12 ini gabungan. Kalau nomor 10 bisa, nomor 11 bisa, itu sebagai syarat untuk menjawab nomor 12. Ini turunan rumus lagi. Oke, memang nomor 10, 11, 12 ini memang matematis. Sampai nomor 13 ini matematis. Nanti bagian saya. Tapi itu nggak masalah. Kenapa harus dijelasin ini juga? Karena kita lagi bahas motion. Motion itu menggunakan vektor. Vektor itu matematis. Jadi mau nggak mau memang harus dijelaskan secara matematis. 14 masih matematis, tapi ini lebih simpel ketimbang nomor 10, 11, 12, dan 13. Nomor 15, ini ada gambar nomor 10. Gambar 10 ini sebagai landasan nomor 15. Sebenarnya ini nomor 15 atau gambar 10 gabungan dari soal nomor 5 dan 6. Jadi di nomor 15 ini sebuah pengulangan, repetisi lagi dari nomor 5 dan nomor 6. Kalau nomor 5 itu sumbu X saja, nomor 6 itu sumbu Y, dan nomor 15 itu gabungannya. Jadi sengaja ditanyain lagi karena ini sebagai konklusi atau kesimpulan dari analisis vektor, bagian dari subseksi dari analisis vektor. Jadi kenapa sih kita mesti belajar vektor? Nah, itu nomor 15 itu jawabannya. Ya. Kenapa garis vektor arahnya dan besarnya berubah pada sumbu VY, dan kenapa pada sumbu X arahnya berubah? Arahnya tetap. Itu ditanyain lagi, tapi ditampilkan gaya yang digabung. Kan kita lagi bahas gerak parabola, geraknya kan seperti itu gambar 10, bukan kayak gambar nomor 5 atau gambar 6. Jadi ditampilin lagi. Oke, jika sudah, maka siswa itu kan misalkan sudah menjawab nih di kertas. Itu nanti dia harus mengupload. Tapi yang diupload cukup nomor 8 sampai nomor 15, karena dari nomor 5 sampai nomor 7 itu siswanya bisa mengisi langsung di sini. Ya, diketik aja misalkan, nah itu ya, langsung ngetik di sini. Oke, tadi saya lupa menjelasin nomor 5, nomor 6 siswanya ngetik langsung. Itu sama kayak soal yang sebelumnya ya. Itu siswanya bisa ngisi langsung di sini. Ya, langsung, karena ini bukan hitungan. Masih jawaban sederhana saja. Oke, kita lanjut. Nomor 5 sampai nomor 15 itu memang ada 10 soal. Ya, ini bagian dari vektor analisis. Setelah selesai, masuk ke berikutnya adalah kuis. Kuis ini sebagai tantangan siswa untuk melihat sejauh mana dia paham materi tentang konsep gerak parabola. Jawabannya mereka tulis dalam kertas, setelah itu diupload. Nah, bagian akhir ini adalah bagian closing dari projectile motion 1. Di sini siswanya nanti sebelum masuk ke section 2, dia harus mengklik link ini. Kita klik link 2. Oke, akan tampil, biarin aja dulu. Nah, jika siswanya sudah menyelesaikan, jangan lupa untuk mengklik. Tapi ini diklik juga ya, 1, 2, checklist ini ya. Klik kirim, send button. Kalau dia nggak klik ini, dia mau jawab betul semua, nggak ada nilainya kalau belum dikirim. Ya, kalau belum dikirim berarti dia belum mengumpulkan. Ya kan? Ya, oke, misalkan kita pencet kirim. Selesai. Jangan lupa di foto, capture, kirim ke grup kalau udah mengumpulkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan projectile motion 2. Sama kayak yang pertama, dia mesti mengisi identity dulu. Lanjut ke berikutnya, tujuan kenapa kita belajar gerak parabola dari yang pertemuan sama sampai pertemuan terakhir. Nah, untuk yang subtopik ini sebenarnya tujuan juga, cuman untuk subtopik 2 aja, yaitu menghitung panjang. Range itu jarak, range jarak X ya, jarak sumbu horizontal atau sumbu X. Nomor 2 adalah waktu ketika di udara. Nomor 3 adalah ketinggian maksimum. Nomor 4 adalah lintasan yang terbentuk, lintasan parabola yang terbentuk. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya,
Nah, inilah pertanyaannya. Nanti di sini memang kelihatannya masih gambar mati. Nanti tapi saya akan ganti dengan pet ya. Tapi kira-kira secara garis besar tujuannya atau stepnya adalah seperti ini, masih sama. Nanti disajikan V0, disajikan theta, dan disajikan T. Oke, kalau ini sama, mencari jarak X, mencari jarak Y pada komponen velocity, jadi Vx Vy-nya, tapi untuk waktu pada waktu 1,5 detik, atau nanti saya ubah ya, nanti bisa mungkin jadi di sini 2. Kemudian yang B adalah besar dan arah dari velocity-nya. Yang ketiga adalah posisi vertikal ketika 1,5 detik dan posisi X-nya ketika 1,5 detik tadi. Nah, problem kedua adalah sama kayak nomor 1, ada disajiin gambar, kemudian ada V0-nya, tetanya. Tapi yang ditanya adalah pertama, waktu ketika dia sudah menyentuh bagian atas. Yang B ditanya tinggi maksimumnya. Kemudian ketika mencapai titik tinggi maksimum, jarak dari meriam 0 sampai dengan tinggi maksimum ini X-nya berapa. Nah, yang C, kalau dia bisa mengerjakan D, maka dia sebenarnya bisa mengerjakan C. Karena cukup mengali 2 aja. Misalkan di sini dapat waktu. Kan yang ditanya yang C ini, yang ditanya dari C adalah ketika bolanya kembali ke tanah. Ketika bolanya kembali ke tanah, maka pertanyaannya di sini berapa waktunya yang dibutuhkan dan berapa jaraknya dari titik awal sampai dengan kembali ke tanah. Setelah itu dia kirim, klik kirim. Oke, selesai pembelajaran pada Project Motion 2. Untuk Project Motion 3 memang belum dibikin, tapi kira-kira dia level soalnya adalah level nomor 3. Contoh ya. Contoh mana ya? Oke, contoh misalkan level 3 kan kalau tadi dari awal sampai akhirnya ujung ke ujung. Nanti yang level 3 misalkan dari atas sini. Tadi tanya jaraknya ya. Atau kayak orang lempar basket, kan kalau basket itu bolanya ngelambung dulu baru dia turun kan. Ringnya di sini. Itu level 3. Seperti itu. Saya kira mungkin cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bisa mempermudah Sari dalam memahami pertemuan besok. Yang penting pada dasarnya adalah yakin aja, jangan grogi. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.